maaf ya, Allah itu Tuhannya orang kaya, orang miskin. Ya, masa sekarang mau ketemu Allah harus punya uang banyak dulu? Saya tanya, maaf nih, kalau orang berpikir bahwa datang ke Mekah ketemu rumahnya Allah, jauh amat dari Jakarta ke Mekah. Sehingga kalau begitu konteks rumah di sini tidak bicara dalam konteks yang fisik, tetapi kita bicara dalam konteks yang hakikat. Maka Ka'bah adalah Baitullah simbol, tetapi Baitullah yang spiritual, Baitullah yang hakikat, tidak ada ruang dan waktu. Kenapa? Karena esensinya semua tubuh manusia adalah rumahnya Allah itu sendiri. Padahal kalau kita ngomongin dalam konteks yang namanya hakikat, tidak perlu 1 senti kemana-mana untuk melakukan haji. Kalau mau ke rumah Allah harus tahu apa dulu, Bu? Coba saya mau nanya, alamat Allah di mana, Bu? Maksudnya di alamat, Bu? Surat 57 Al-Hadid ayat 3 dan 4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan seterusnya. Di akhirnya ada kata-kata gini, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Kalau bersama, berarti barengan terus nggak? Maka sejauh-jauh kita pergi, sejauh-jauh kita mau kemana nyasar, nggak mungkin jauh dari Allah. Di Al-Baqarah 186-nya, kalau mereka nanya di mana ada aku, jawablah bahwa aku adalah dekat. Bahkan Al-Baqarah 115 mengatakan, kemana saja kamu menghadap adalah wajahnya Allah. Mungkin nggak seseorang bisa menjauh dari Allah? Nggak mungkin. Jauh dekatnya kepada Allah tidak terletak pada letak geografis gitu. Kok Allah ngasih alamatnya unik ya? Satu, aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Yang kedua, aku lebih dekat, atau aku sangat dekat. Bahkan di surat 50 ayat 16, itu dibilang, aku lebih dekat kepada kamu dari urat leher. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mungkin mau mengaitkan dulu, ada kata-kata begini. Kemarin setelah Ramadan, ada kata-kata kembali ke fitrah, betul nggak? Ya. Ada kata-kata fitrah di situ. Nah, setelah kembali ke fitrah, karena habis fase Ramadan, masuklah ke fase Zulhijjah, haji. Kalau Zulhijjah itu menuju Baitullah. Betul ya? Menuju Baitullah. Oke, pertanyaannya. Bu, kenapa kalau fitrah katanya kok kenapa kembali, Bu? Kenapa nggak menuju fitrah? Kenapa nggak begitu? Berarti, betul, awalnya kita fitrah. Berarti kalau ada kata kembali, kita disuruh kembali, balik. Betul nggak? Oke. Tapi sekarang saya tanya, kalau Baitullah kenapa menuju, Bu? Nah, ini mulai diam-diam gini nih. Ini. Iya kan? Sekarang berhaji menuju Baitullah, betul nggak? Nah, berarti di sini ada kata-kata menuju. Atau mungkin salah ya, bukan menuju, karena kita sudah ada Baitullahnya ada di kita kan? Nah, kan ini yang menarik gitu. Sip ya. Maka saya mau menawarkan beberapa hal dulu, Bu. Gini. Setiap pembahasan itu pasti punya level by level. Oke? Setiap pembahasan pasti punya gradasi kesadarannya. Saya kasih contoh sederhana begini. Ibu-ibu pernah dengar Imam Ghazali ya? Oke, kita contoh dari Imam Ghazali aja supaya ada contohnya. Oke. Imam Ghazali itu memberikan pelajaran penting kepada kita untuk tidak hanya diam di level yang namanya ritual gitu, Bu. Oke? Karena nanti dalam religius ini cuma ada 2 sederhananya, meskipun nanti layernya ada 9, tapi kita mudahkan aja. Ada wahana atau ada bagian, inilah yang disebut dengan yang namanya ritual. Tetapi kita tahu bahwa value kita ini tidak terletak pada ritualnya, tetapi terletak pada isinya, namanya spiritual. Betul nggak? Karena kalau kita sebagai manusia, ritual itu adalah kemasannya, spiritual itu adalah isinya. Ibu-ibu beli gula, yang dicari manisnya, betul nggak? Maka value dari gula bukan putihnya, tetapi manisnya. Jadi meskipun gulanya putih tapi nggak manis, ibu beli gula nggak? Enggak, karena nilai gula terletak pada manis. Sip ya? Jadi maksud saya mau pakai baju putih-putih, pakai baju takwa, pakai apa, tapi nggak manis, berarti nggak ada value di situ gitu. Artinya kemasan tidak menentukan value. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Maka kalau kita bicara dalam konteks kemasan, ritual itu kaitannya sama jasmani.
Tetapi jasmani ini kan kita tahu bahwa ini hanyalah cangkang. Ini adalah wadah. Maka di sini ada kata-kata spiritnya. Jadi yang diritualkan itu sebetulnya adalah spirit yang diritualkan. Spirit itu apa? Jiwa atau ruh lah gitu kira-kira. Berarti ada bagian jasmani, ada bagian ruhani. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, sekarang saya mau nanya. Ibu-ibu kalau sholat, itu yang sholat jasmaninya atau ruhaninya? Ini mah yang udah-udah aja. Oke, kalau gitu saya mau nanya, maaf ya. Ibu-ibu bisa ngelihat orang sholat nggak? Bisa. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Bisa melihat orang sholat nggak? Nggak bisa. Yang ibu lihat gerakan sholatnya. Ya. Betul ya? Ibu kalau ada orang yang lagi gini, dia lagi melakukan gerakan nggak? Berarti yang dilihat sholatnya atau gerakannya? Gerakannya. Gerakan sholat. Jadi kalau ibu-ibu lagi ngelihat saya lagi gini, saya lagi apa? Belum tentu, karena tergantung niat. Bisa nggak saya lagi pengen olahraga aja sih? Boleh nggak? Boleh. Menggugurkan kewajibannya. Sip ya? Clear ya? Berarti kita nanti ngerti bahwa ada wilayah jasmania, ada wilayah ruhania. Ya. Nah sekarang saya tanya, yang paling kelihatan tuh jasmaniahnya, ruhaniahnya? Maka yang paling kelihatan, yang paling ribut pasti. Gini berantem, betul nggak? Di sini ribut, betul nggak? Iya. Sekarang saya tanya, mau gini di sini. Yang kasihan kalau ada dua orang berdebat yang di tengah, Bu. Kenapa coba? Dia nggak punya tangan masalahnya. Kalau orang nggak punya tangan, gini nggak bisa, di sini nggak bisa, di sini nggak bisa. Betul nggak? Sip ya? Berarti kalau kita masih mempeributkan sesuatu yang ritual dan jasmani, berarti kelasnya masih dalam kelas yang namanya fisik. Dan kelas fisik itu dalam konteksnya Ghazali, itu kelas yang paling basic, paling rendah, paling bawah. Gitu. Kita bisa ngejudge gara-gara beda baju, bisa nggak Bu? Beda merek bisa nggak? Jadi kalau urusannya merek, fisik apa, maaf ya, itu masih kelasnya kelas TK gitu kira-kira. Kalau ngomongin TK, SD, SMP, S1, S2, S3 gitu. Sehingga kalau kita masih berantem dalam wilayah fisik, kita lupa bahwa value manusia tidak terletak pada fisiknya. Tidak terletak pada identitasnya. Tidak terletak pada penampilannya gitu. Sementara sekarang kadang-kadang tertipukan bahwa orang yang rajin ke masjid disebut soleh. Padahal dia rajin ke masjid mau nyolong sendal, bisa nggak Bu? Bisa. Betul nggak ini? Nah, sip ya. Jadi yang penting jasmaninya atau ruhaninya? Dua-duanya. Karena kalau nggak ada jasmani, ruhani nggak bisa eksis gitu. Sip ya. Maka dalam perspektif Ghazali, jasmani disebut syariat, ruhani disebut hakikat. Jadi orang ribut di syariat, tapi jangan-jangan nggak nyampe ke hakikatnya gitu. Dan pun maaf ya, dua hal ini nggak bisa dilepasin satu sama lain, nggak bisa. Dan yang paling terpenting adalah dilampaui. Saya melampaui syariat untuk menemukan hakikat. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke, sekarang saya tanya, ibu-ibu, kita ini secara hakikat orang apa manusia? Nah, mulai lagi deh. Gini. Ibu kalau ketemu teman baru, ibu nanya yang mana? Ibu manusia mana atau ibu orang mana? Yang mana? Nah, berarti yang tertampak itu orangnya atau manusianya? Orangnya. Maka orang kaitannya sama identitas. Ini orang di sini. Oh, gitu. Jadi ibu-ibu ini sebenarnya orang apa manusia?
Ya, betul nggak? Ya, karena kalau udah ada di level hakikat, ini bicaranya adalah manusia. Maka Bu maaf ya, tidak semua orang layak disebut manusia. Kenapa kalau kita masih ngelihat keorangannya, kita masih membandingkan dengan validitas apa yang terlimitasi menurut apa yang ngerasa kita benar. Akhirnya kita nyalahin orang lain. Betul nggak? Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, sekarang saya tanya. Aduh, nanya mulu ya dari tadi ya. Bu, kita pemanasan dulu ya. Belum mulai nih. Pemanasan dulu, warming up. Pelan-pelan. Dah, pelan-pelan nih. Udahlah ya, kembali ke fitrah, saya rasa kita paham lah. Kita itu aslinya fitrah, dan kita sering sekali menjauh dari fitrah. Makanya Idul Fitri adalah kamu kembali ke fitrah deh, gitu. Berarti kalau disuruh kembali ke fitrah, kita lagi dalam kondisi apa sekarang? Bu, kalau orang disuruh kembali, berarti dia lagi apa? Lagi pergi. Lagi jalan-jalan, bener. Ya, karena ibu datang ke sini at the end of the day pasti pulang ke rumah nggak? Iya. Nah, ibu sekarang tuh lagi pergi nih. Tapi nanti kalau udah bosan ya pulang sih tetap gitu. Sehingga ada 2 poin nih. Ada 2 poin. Ada menjauh dan ada mendekat. Menjauh dalam konteks pergi dari fitrah. Maaf ya, pergi dari fitrah itu namanya musyrik. Namanya apa, Bu? Musyrik. Berarti pertanyaan saya, musyrik itu fungsinya atau simbolnya? Atau gini deh, musyrik itu sifatnya atau orangnya? Sifat. Berarti mohon maaf nih, kalau musyrik adalah sifat, bisa nggak orang yang KTP-nya Islam tapi musyrik, bisa nggak? Nah, gitu. Ya jangan rata-rata sih Bu, nggak enak juga ya. Menekankan. Betul nggak? Selama ini kita dengar kata musyrik ngelihat simbolnya. Kalau udah mulai ada tanda salib, musyrik. Kalau udah mulai ada apa dan lain-lain pakai baju kuning-kuning, musyrik. Ada patung, musyrik. Ada apa? Musyrik. Mudah sekali kita memusyrikan karena validitas musyrik kita dalam konteks yang namanya orangnya gitu. Sampai sini oke? Oke? Sip ya? Berarti sederhananya, simpel ya. Kalau seseorang menjauh dari fitrah, berarti dia lagi musyrik. Maka si kemusyrikan ini penting untuk mendekat kembali kepada titik yang namanya fitrah. Jadi hidup adalah proses belajar melepaskan kemusyrikan. Selesai. Oke? Berarti pertanyaannya, kalau kita bicara dalam konteks mau mendekat, mau kembali, harus ada usaha nggak, Bu? Harus. Makanya mendekat atau berusaha ini sering disebut dengan yang namanya perjalanan. So, life is all about the journey. Nah, ibu-ibu, bahasa Arabnya journey namanya haji atau haj. Maka haji itu artinya orang yang melakukan perjalanan. Secara hakikat, bukan title, bukan. Makanya ibu-ibu kita penting untuk ngerti. Loh, Nabi Muhammad ada gelar hajinya nggak? Enggak, kan nggak ada. Muhammad SAW, nggak ada. Bener nggak ini? Dan yang lucu, maaf ya, haji ini artinya juga adalah tamu pendatang. Oke? Berarti orang yang haji itu adalah dia tamu pendatang yang datang ke satu tempat yang bukan asli dari situ. Contoh, ibu-ibu asli dari Jakarta pergi ke Mekah. Orang Mekah manggil hajah, wajar nggak? Kenapa? Ibu-ibu pendatang ke sana. Terus ada orang yang balik ke Jakarta masih tetap pengen dipanggil hajah, aneh nggak? Aneh, orang udah pulang masih pendatang, masa begitu?
Betul nggak ini? Karena bisa jadi orang yang berangkat haji pulang nggak disebut Pak Bu Haji, nggak mau noleh sekarang. Marah. Betul nggak? Jadi kalau gitu pertanyaan saya, haji ini urusan title atau urusan kesadaran? Nah, gitu. Oke sampai sini? Sip ya? Oke? Oke, paham? Atau puyeng? Bu, kita pelan-pelan ya, yang penting nyampe ya, nggak usah cepet-cepet ya, step by step. Karena kita mau ngomong hakikat nih. Karena sekarang yang 95% yang dibahasnya urusan apa? Syariat mulu. Gitu, haji begini, begitu, begini, begitu, gitu. Padahal nanti kalau kita ngerti cuman syariat ya datang ke sana jangan-jangan cuman rekreasi gitu, Bu. Tapi nggak ada perubahan gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa perjalanan itu konteksnya adalah masuk ke wilayah yang namanya hakikat. Kenapa? Output dari hakikat itu namanya akhlak. Karena pada akhirnya nilai kita intisarinya dari akhlak. Sampai sini oke, Bu? Sip? Oke, dikit lagi nih pemanasannya, dikit lagi. Ulang ya, ulang. Berarti pada dasarnya kita lagi berjalan kembali ke fitrah nggak? Iya. Jadi pilihannya, kalau dari titik tengah ke kiri itu menjauh, namanya menjadi musyrik. Sekarang saya tanya, kalau kita sekarang menjauh dan kita jalan satu langkah demi satu langkah mendekat, jarak ke fitrah makin dekat nggak? Makin dekat nggak? Makin dekat dan mendekat, bahasa Arabnya kurban. Sok sekarang saya tanya ibu, kalau dengar kurban ting yang kepikiran apa? Kambing. Nah udah ke kambing aja ya, sate. Iya, masa mau gitu terus satu Bu? Ya, betul nggak? Kurban sapi, kurban kambing, kurban sapi, nggak gitu. Kenapa? Karena mau besok orang motong sapi 10, belum tentu dia kurban. Betul nggak? Karena memotong sapi dan kurban, relasinya bukan masalah motong sapinya, bukan. Itu bagian kecilnya. Karena pada dasarnya kurban itu bukan urusan sapi, kambing, bukan urusan kapan bulannya. Kenapa? Karena haji dan kurban itu dilakukan setiap detik sebetulnya. Makanya haji dan kurban tuh nggak bisa pisah gitu. Kan nggak ada ya Bu ya, motong kurban di bulan Ramadan, betul nggak? Tapi kurban pasti ada di bulan Zulhijjah. Kenapa? Perjalananmu yang semakin mendekat itulah haji dan kurban gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ih, diam gini. Oke nggak ini? Dapat ya? Oke, dikunyah pelan-pelan ya ibu-ibu ya. Kunyah pelan-pelan supaya kita nggak di 2+2 terus gitu maksudnya. Supaya kita nggak di level ini mulu gitu. Supaya nanti kita ngelihat ini dalam perspektif yang lebih luas gitu. Clear? Oke? Oke, nah sekarang saya tanya. Berarti haji ini untuk orang atau untuk manusia? Ih, jadi ragu-ragu gini. Orang untuk jadi manusia. Perintah haji itu untuk semua orang atau untuk semua manusia? Oke. Manusia ya. Sip ya, pelan-pelan nih. Pelan-pelan. Gini Bu, ulang ya. Kalau orang berarti kaitannya sama identitas. Oke. Kalau manusia nggak ada identitasnya. Karena kita ini semua manusia yang tersekat oleh identitas, betul nggak? Sekarang yang bikin berantem identitasnya nggak? Contoh, maaf ya. Bisa nggak kalau orang nggak terbuka pikirannya melihat orang yang agamanya lain dikafirkan? Bisa nggak? Berarti yang ribut manusianya atau orangnya? Nah, gitu. Sip ya. Maka Bu maaf ya, kalau orang mau tawaf harus pakai baju ihram nggak? Baju ihram, baju yang tidak ada lekatan nggak? Tidak ada jahitan nggak? Ini kan bukan urusan penjahit, bukan. Kalau kamu mau ihram, lepasin semua yang melekat, lepasin semua identitas, mau jenderal, mau kopral, mau tukang bakso, mau CEO, nggak ada urusan karena di hadapanku semuanya manusia, gitu loh Bu. Makanya pakaiannya sama. Berarti belajar untuk melepaskan
identitas. Berarti kalau sekarang masih ngelihat pakai sudut pandang identitas, dia belum ihram namanya. Gitu. Berarti pakaian ihram dipakainya kapan? Berarti pakaian ihram itu baju fisik atau tingkat kesadaran? Tingkat kesadaran. Maka berihram dimanapun dan kapanpun. Ketika ngelihat perbedaan gara-gara identitas, lepasin. Karena kenapa? Aku melihat sesama manusia. Selesai. Betul nggak? Tapi itu hanya berlaku laki-laki, perempuan kan mesti dijahit-jahit, jadi masih pesek makanya kan. Oh iya, nggak, iya sih. Ya, balik lagi, ihram itu pada dasarnya mau laki-laki mau perempuan, esensinya cuma satu, melepaskan identitas. Non-attachment, no identity. Lepas identitas, kamu nggak ada keturunan siapa, kamu nggak ada agama siapa, kamu nggak ada levelnya apa, kamu nggak ada status sosialnya apa. Kenapa? You are just human, titik. Berarti kalau udah kemanusiaan, jadi selaras nggak, Bu? Selaras. Makanya jangan sampai beragama tapi merendahkan kemanusiaan gitu. Yang akhirnya agama menjadi identitas tapi mensekat kemanusiaan. Makanya perintah di Quran, wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Wah, ada lil muslimin. Betul nggak? Berarti PR kita kemanusiaan bukan? Yes. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Nah, sekarang saya tanya. Perintah haji ini untuk identitas atau untuk non-identitas? Berarti haji untuk siapa? Semua manusia. Sekarang yang berangkat ke Mekah semua manusia nggak? Hah? Sekarang yang berangkat ke Mekah semua manusia nggak? Enggak, ada syarat identitas. Emang orang non-Islam boleh haji gitu? Ke Mekah? Nggak bisa, Bu. Betul nggak? Berarti kalau sekarang kita menyangka bahwa haji hanya berangkat dari sini ke Mekah, nggak salah sih, tapi masih levelnya di sini gitu. Belum paripurna gitu. Masa yang menentukan tingkat haji kita pemerintah orang lain? Betul nggak, Bu? Dengan kuota yang lama lah, apa dan seterusnya. Betul nggak? Oke, sampai sini? Sip ya? Dah, balik lagi. Jadi haji buat siapa? Ih, jadi diam lagi ya. Oke. Ya, supaya valid kita balik ke Quran. Nih kita balik ke Quran dulu nih. Ibu maaf ya, orang baca Quran tuh hatam sering tapi belum tentu paham kan? Jadi ayat ini tuh sering dibaca tapi nggak tahu isinya apa gitu. Sip ya. Makanya Quran itu didesain bukan untuk dibaca aja, bukan untuk dihafal-hafal, bukan, Bu. Dijadikan the way of life. Berarti kalau dijadikan the way of life, syarat mutlaknya apa? Paham. Oke? Sip. Ya. Di Ali Imran 96 itu ada statement begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna awalu baiti. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Sekarang saya tanya, Ibu kalau dengar kata Baitullah, ting, yang kepikiran apa? Nah, yang kepikiran adalah Ka'bah. Betul nggak? Oke, sekarang saya tanya. Padahal di sini dikatakan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Berarti kalau menjadi petunjuk bagi seluruh alam, dia berlaku universal nggak kira-kira? Iya. Kalau sekarang ini universal nggak? Enggak. Berarti agak-agak nggak valid nih. Betul nggak? Oke, contoh. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lagi mau melakukan perjalanan, Bu, Baitullah itu apa sih artinya? Nah, bait itu rumah, Allah itu ya Allah. Berarti kita mau berkunjung ke rumahnya Allah, betul nggak? Sekarang saya tanya, kalau kita mau ke rumah Allah, nomor satu yang harus kita tahu apa? Saya diundang ke sini nggak dikasih tahu alamatnya di mana, nyampe nggak? Nggak nyampe. Nah, kan nggak tahu di mana pokoknya. Kang, nanti datangnya di mana? Di daerah Jakarta Selatan, pusing, Bu. Masa nyari satu-satu gitu, betul nggak?
Berarti kalau gitu pertanyaannya, kalau saya mau ke rumahnya Allah, nomor satu saya tahu dulu alamat. Oke? Alamat itu kata alam, satu akar kata dengan ilm. Ilmu. Maka ilm alam adalah ilmu. Dan ini nanti akan sama padu padan dengan kata-kata artinya tanda, sign. Maka tanda bahasa Arabnya juga namanya ayat. Berarti ayat itu tanda nggak? Tanda. Berarti kalau tanda itu pasti punya meaning nggak? Punya makna nggak? Ya. Jadi Bu maaf ya, orang rajin ngaji tapi ada P dicoret dan tetap parkir, dia bisa baca ayatnya berarti? Nggak bisa. Sip ya. Berarti boleh jadi dia tidak buta huruf tapi buta makna. S dicoret, stop. Jangan buang sampah, buang. Ya. Sip ya. Meskipun dia jago ngaji tapi S dicoret tetap stop, berarti dia belum pandai membaca ayat gitu maksud saya. Makanya Bu, kalau kita mau didatengin sama orang, mau dikirimin barang, coba tolong alamatnya di mana, tanda-tandanya di mana supaya fix. Berarti orang yang sudah pandai membaca ayat, tanda dan seterusnya jadi pengalaman. Di situ ada alam. Betul nggak? Makanya pertemuan seperti ini disebut majelis taklim. Di situ juga ada alam. Jadi majelis taklim bukan cerita, dongeng, kita ceramahin, bukan, menyampaikan yang dinamakan pengalaman. Maka kalau saya cerita tidak saya alami, saya tidak bermajelis taklim gitu. Saya ngedongeng namanya. Dan sekarang orang lebih senang dongeng daripada diajak mikir gitu loh Bu. Betul nggak? Iya, akhirnya alhamdulillah lagi bobo didongengin, makin bobo gitu. Nanti bulan depan ketemu lagi, kemarin bahas apa? Wallahu a'lam bishawab. Udah gitu Bu. Sip ya? Oke sampai sini? Oke. Ya makanya saya nggak ngedongeng Bu, saya mau nanya aja. Ya. Kenapa? Kalau ada pertanyaan, ada critical thinking yang nyala. Critical thinkingnya nyala, kita menggunakan akal. Contoh. Ibu-ibu setiap hari sering berpikir nggak? Enggak. Berpikir adalah aku menggunakan pikiranku. Tapi yang 95% terjadi pada manusia, pikiran yang menggunakan aku. Makanya jadi overthinking. Betul nggak? Contoh aja, ibu-ibu termasuk yang mana nih? Ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong, yang mana? Sudah sip, udah jelas. Jujur. Berarti jarang menggunakan pikiran. Berarti akalnya jarang nih untuk diaktifasi gitu. Itulah kenapa kita perlu taklim. Supaya reactivation thinking. Karena kalau thinkingnya nggak nyala, nggak mungkin jadi doing. Akhirnya kita ngerjain sesuatu tanpa kita ngerti gitu. Akhirnya jadi ikut-ikutan, dogma dan doktrin. Ujungnya apa? Pokoknya. Kenapa haji? Ini semua sekomplek, udah kecuali aku, kan malu kalau nggak haji aja, gitu Bu. Jadi faktor sosial yang mendorong melakukan sesuatu bukan karena kesadaran diri sendiri gitu. Akhirnya jadi memutuskan untuk memuaskan orang lain. Dan kita banyak kehabisan waktu untuk memuaskan orang lain. Padahal orang lain yang ingin kita puaskan nggak peduli-peduli amat gitu. Nah, udah. Ya Bu ya. Sampai sini oke? Sip ya. Dah. Ulang sekali lagi ya. Sekali lagi. Sekali lagi. Berarti kalau mau ke rumah Allah harus tahu apa dulu Bu? Coba saya mau nanya, alamat Allah teh di mana Bu? Masa di Arab atau Bu? Ya oke. Quran nih ya. 1. Di surat 57 ayat 3. 4. Surat 57 Al-Hadid ayat 3 dan 4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan seterusnya. Di akhirnya ada kata-kata gini. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada.
Nah, bukan nggak usah sih, tapi nanti kita ngerti. Oke Bu, jadi nomor 1, Quran ngasih clue nih, dia bersama. Kalau bersama berarti barengan terus nggak? Maka sejauh-jauh kita pergi, sejauh-jauh kita mau kemana nyasar, nggak mungkin jauh dari Allah. Nggak usah Allahnya dulu lah, terlalu abstrak. Ibu-ibu mau nyumput kemana? Ke hutan paling dalam, tetap napas, betul nggak? Iya. Nggak bisa jauh dari napas. Ya. Berarti pertanyaan saya, alamat yang pertama yang dikasih tahu sama Quran, bersama nggak? Bersama. Nah mungkin Quran nanti ngomong lagi, oh mungkin kurang ngerti kali ya kalau pakai bahasa bersama, nambah lagi nih. Di Al-Baqarah 186-nya, dan ketika hamba-hambaku bertanya, sa'alaka ibadi, jawablah kalau mereka nanya di mana ada aku, jawablah bahwa aku adalah dekat. Apa Bu? Dekat apa tadi bahasa Arabnya? Dekat. Enggak, dekat itu bahasa Arabnya qorib. Qorib jadi kurban. Makanya ibu-ibu kalau curhat pasti sama sahabat karib. Besti. Besti. Kenapa ibu kok bisa curhat sama sahabat karib? Karena ada good relationship dan trust di situ. Yes. Enak, trust, lepas, betul nggak? Berarti kaitan qorib ini tidak terletak pada siapanya, tetapi terletak pada kualitas relationship-nya. Betul nggak? Sok, saya mau nanya lagi. Contoh, ya. Bu ini belum mulai loh ya, belum. Tenang. Ini pemanasan dulu. Ntar ibu-ibu tahu-tahu mulai, tahu-tahu udahan aja, udah gitu ya. Contoh. Ibu sekarang saya mau nanya, kalau ibu dengar kata dekat, yang kepikiran di mindsetnya apa? Saya sama meja deket nggak? Saya sama papan tulis deket nggak? Sip. Secara fisik. Sekarang pertanyaannya, kalau berbicara dekatnya kepada Allah, ya. Bahkan Al-Baqarah 115 mengatakan, kemana saja kamu menghadap adalah wajahnya Allah. Mungkin nggak seseorang bisa menjauh dari Allah? Nggak mungkin. Berarti pertanyaan saya, jauh dekatnya kepada Allah tidak terletak pada letak geografis gitu. Betul nggak? Nah, dekat secara ritual, satuannya sentimeter, kilometer, itu dekat. Tapi dekat secara hakikat, satuannya apa Bu? Rasa. Contoh. Ada suami istri lagi candlelight dinner Bu. Nah. Ya. Oh di sini kayaknya udah nggak ada yang candlelight dinner ya. Saya pakai contoh yang relevan aja lah ya. Jalan pagi aja ya, jalan pagi lah udah. Aduh, kayaknya saya salah circle ya, kayaknya. Itu begitu candlelight dinner, kapan terakhir ya gitu. Kelihatan gitu ya, rada-rada mikir, tapi nggak apa-apa sih ya. Tapi Bu contoh nggak apa-apa ya. Contoh. Sip. Ini juga soalnya kan penonton di online banyak yang jomblo juga nggak enak sih sebenarnya gitu. Kan jomblo itu cacat tuna asmara, nggak apa-apa ya. Contoh. Bu, kalau ada suami istri di dalam candlelight dinner duduk sebelahan, dekat nggak? Secara apa? Fisiknya dekat loh, betul? Meskipun cuman beda berapa senti, ini kursi suami, ini kursi istrinya, dekat nggak? Tapi suaminya nge-WhatsApp siapa, istrinya nge-WhatsApp siapa? Bisa begitu nggak? Berarti kedekatan jarak dan kedekatan kesadaran beda nggak kira-kira? Maka meskipun dia 1 senti, tapi dia terasa jauh sekali. Betul nggak Bu? Sip ya.
Berarti kualitas dari konteks relationship tidak terletak dari jaraknya. Jadi yang LDR nggak apa-apa sih gitu. Kenapa? Karena quality-nya konteksnya adalah kesadaran. Karena kenapa Bu? Ibu-ibu kita semua, intisari dari hidup itu adalah apa yang aku sadar saat ini. Itu yang present. Bu puntennya saya mau kasih contoh lebay aja. Di belakangmu ada dinosaurus 5 biji gede, tapi ibunya fokus ke sini, dinosaurus nggak ada. Ya tahu-tahu dimakan aja. Nggak ada tuh, udah hilang, emang semuanya hilang sih gitu ya. Nggak, maksud saya kita nggak akan menyadari sesuatu yang kita tidak fokus. Betul nggak? Sip nggak? Nah sekarang saya tanya, kok Allah ngasih alamatnya unik ya? Satu, di mana aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Yang kedua, aku lebih dekat atau aku sangat dekat. Bahkan di surat 50 ayat 16 itu dibilang, aku lebih dekat kepada kamu dari urat leher. Berarti hampir nggak ada jarak di situ. Betul nggak? Nah, sekarang saya tanya, maaf nih, kalau orang berpikir bahwa datang ke Mekah ketemu rumahnya Allah, jauh amat dari Jakarta ke Mekah. Betul nggak? Sehingga kalau begitu konteks rumah di sini tidak bicara dalam konteks yang fisik, tetapi kita bicara dalam konteks yang hakikat. Maka Ka'bah adalah Baitullah simbol, tetapi Baitullah yang spiritual, Baitullah yang hakikat, tidak ada ruang dan waktu. Kenapa? Karena esensinya semua tubuh manusia adalah rumahnya Allah itu sendiri. Sampai sini oke? Oke? Duh, ini tuh diem tuh merenung apa bingung ya? Bercontemplate ya? Nyambung ke ini, journey within ya? Journey within. Artinya, kalau sekarang kita bicara haji yang hakikat, Ibu maaf ya, Allah itu Tuhannya orang kaya, orang miskin. Ya masa sekarang mau ketemu Allah harus punya uang banyak dulu? Udah punya uang belum tentu pergi lagi, ngantri. Kuotanya ditentukan sama di sana gitu. Betul nggak? Kan nggak make sense. Meskipun bukan berarti menegasikan dan meniadakan itu, bukan. Tetapi kontekstualnya tidak terletak pada jaraknya, tetapi terletak pada kesadaran. Jadi Bu maaf ya, orang yang berangkat ke sana dan pulang dipastikan memiliki yang namanya gelar haji, tapi belum tentu berhaji di hadapan Allah. Pun saya balikin, orang yang even belum pernah menyentuh di sana, meskipun dia gelarnya nggak haji, tapi mungkin dia sudah haji di hadapan Allah. Sip? Jadi haji kelihatan nggak? Nggak bisa. Sama kayak sholat. Yang dilihat gerakannya. Haji yang dilihat sekarang apa? Gelarnya. Tapi kesejatiannya kita nggak tahu. Karena nanti outputnya bukan terletak dari gelar atau ritualnya, terletak dari akhlaknya. Jadi maksud saya jangan berkecil hati ketika orang hari ini belum menginjakan tanah di Mekah untuk berhaji, bukan berarti tidak sempurna Islamnya. Karena kenapa? Kesempurnaan Islam tidak terletak pada letak geografis gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Tapi kan mau cerita gini kalau agak susah berpikir luas, susah Bu. Kenapa? Karena sudah diinstal dengan dogma doktrin puluhan ratusan tahun bahwa padetan yang namanya haji ke sana aja. Betul nggak? Padahal kalau kita ngomongin dalam konteks yang namanya hakikat, tidak perlu 1 senti kemana-mana untuk melakukan haji.